Ini ada apa? Kok benci kali kalian sama masjid? Bawa-bawa lagi ada maklumat Kafordi, sesuai dengan peraturan yang ada, bahkan bawa-bawa fatwa MUI lagi. MUI tidak mengatakan wajib mengunci masjid. Tidak ada fatwa MUI masjid wajib digembok, nggak ada. Dan secara khusus saya ingin menghimbau Pak Bupati, insya Allah besok kami akan rapat Forkopimda, akan memutuskan untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tengah mengikuti edaran-edaran yang sudah ada. Pertama, edaran dari Menteri Agama, khususnya menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan, Pak Bupati tolong dibantu Pak. Tidak ada satupun kegiatan yang boleh dilakukan di masjid. Istilahnya, kasarnya, masjid harus terkunci. Jadi tolong Kapolres atau Babinsa atau apapun, masjid-masjid yang ada di desa itu harus dikunci. Tidak boleh ada kegiatan apapun di dalam masjid itu selama bulan suci Ramadan. Kegiatan keagamaan, apapun dalilnya ataupun alasannya, tidak ada. Cabut larangan. Bukan satu perintah wajib atau perintah sunat untuk cari rezeki itu. Boleh saja. Membolehkannya. Hari ini ada satu laporan-laporan kepada kami, bahkan kami sudah mendengar langsung videonya, satu orang dengan pakaian Pemda, berwarna coklat, pakaian dinas, berpidato, mengatakan semua masjid-masjid selama COVID-19, wabah coronavirus ini, tidak boleh ada kegiatan apapun di masjid. Dikunci itu masjid, pintu-pintunya, digembok, begitu kata orang Medan. Loh, ada apa ini? Ini ada apa? Kok benci kali kalian sama masjid? Bawa-bawa lagi ada maklumat Kafordi, sesuai dengan peraturan yang ada, bahkan bawa-bawa fatwa MUI lagi. MUI tidak mengatakan wajib mengunci masjid. Tidak ada fatwa MUI masjid wajib digembok, nggak ada. Selama COVID-19 wabah ini, MUI tidak ada mengeluarkan fatwa masjid-masjid mesti digembok, nggak ada. Jadi jangan memelintir fatwa Majelis Ulama Indonesia ente. Dan laporan-laporan dari kawan-kawan saya, murid-murid saya ada di Bandung, beberapa masjid digembok juga. Masjid tidak boleh digembok. Yang dilarang itu, difatwakan oleh MUI itu adalah sholat berjemaah di situ. Membuat majelis taklim rame-rame kumpul di situ. Bukan menggembok masjid, disuruh. Masjid itu tetap harus buka. Azan tetap harus ada. Hanya saja azannya itu tidak hayya 'alas shalah, bukan mari sini sholat di sini, tidak, kan nggak boleh. Memang secara peraturan negara dan fatwa MUI jangan sholat berjemaah, tapi azan tetap dibuat. Siapa yang azan? Yang azan dia muadzin. Di mana azannya? Dia di masjid. Dia kan di situ lockdown juga dia, pengurus masjidnya itu. Muadzin dan imamnya kan memang tinggal di situ. Nah, dia datang ke masjid itu, masuk dari rumah tempat macam masjid kami itu, penjaga masjidnya itu tinggal di masjid, ada ruangan dibuat untuk dia. Dia azan, masuk waktu dia azan, cuman dia tidak serukan hayya 'alas shalah, dia serukan shollu fi buyutikum. Jadi tetap ada azan, masjid tetap terbuka mas. Shollu fi rihalikum, tetap aja. Sholatlah kamu di rumahmu masing-masing, sholat kamu di tempatmu masing-masing. Allahu Akbar, la ilaha illallah, azan tetap azan. Bagaimana kalau gembok masjidnya mau azan bagaimana? Kita menghindarkan diri dari sholat berjemaah bukan berarti masjid digembok. Mudah-mudahan ada kefahaman lah bagi kita ini. Jangan menafsir-nafsirkan fatwa Majelis Ulama Indonesia itu maunya kita sendiri. Anda bukan ahli tafsir fatwa. Anda bukan ulama. Anda pakai dinas, pidato begitu direkam. Kok seperti benci sekali dengan Islam. Oleh karena itu saya Tengku Zulkarnain mengatakan, selama COVID-19 ini, di wilayah-wilayah pandemi COVID-19, di mana yang sudah merebak, tanda merah lah katakan, azan tetap dibuat oleh muazin di masjid itu. Azannya shollu fi rihalikum atau shollu fi buyutikum, sholat di rumah masing-masing. Sehingga orang-orang di rumah sholat pada waktunya. As-sholatu ala waktiha, sholat tetap pada waktunya. Karena mendengar azan, mereka berwudu di rumah masing-masing. Sholat serentak di rumah masing-masing.
Nah kalau masjid digembok, siapa yang azan? Siapa yang ngasih tahu waktu sudah masuk? Manusia sibuk dengan kelalaian. Jadi sholatnya tetap sama. Pada waktu yang sama karena azan ada, cuman di tempat masing-masing. Nah, jangan dilarang orang digembok masjid, bagaimana sih? Tidak ada fatwa Majelis Ulama mengatakan masjid harus digembok selama COVID-19 ini. Pemda juga nggak ada mengatakan masjid harus digembok. Kok Anda jadi aneh sendiri ini beberapa masjid ini, termasuk yang itu yang pidato di Sulawesi Tengah itu. Siapa Anda bawa-bawa nama MUI? Katanya ada maklumat Kapolri. Saya tidak baca juga maklumat Kapolri mewajibkan digembok tuh masjid-masjid, dikunci semua masjid. Saya pikir kalau Kapolri mengeluarkan maklumat ini, Kapolri sudah melanggar hak asasi manusia. Syariat Islam boleh berdiri di Indonesia ini, pasal 29 ayat 2. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring percayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Menjamin untuk memeluk dan menjalankan agama. Masjid tetap azan. Cuman azannya menurut syariat Islam, shallu fi rihalikum, shallu fi buyutikum, salat di rumahmu masing-masing, salat di tempatmu masing-masing. Maka semua yang mendengar azan berwudu dan mereka pun salat di rumah masing-masing pada waktu yang bersamaan. Naik ke langitnya itu nurnya sama nurnya naik ke langit. Oleh karena itu kalau nggak tahu agama jangan berfatwa agama, belajar agama yang baik, jangan bikin rusak agama Islam ini. Negara tidak pernah menentang agama, sebab pasal 29 ayat 2, pasal 29 ayat 1 itu tidak memungkinkan untuk NKRI menentang agama. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2, 29 ayat 2, negara menjamin tiap-tiap warga negara, termasuk seluruh orang Islam, seluruh orang Hindu, seluruh orang Kristen, seluruh orang Katolik, seluruh orang Buddha, seluruh orang Konghucu, untuk memeluk agama mereka masing-masing dan menjalankan ajaran agama mereka masing-masing. Di dalam Islam ketika terjadi bencana COVID-19 misalnya atau wabah, azan tetap dibuat di masjid, sholatnya di rumah masing-masing pada waktu yang bersamaan. Dan yang di masjid itu sholat adalah orang yang terisolasi di masjid itu. Muazin dan imamnya saja. Termasuk sholat tarawih. Tetap aja. As-sholatu tarawihi yarhamukumullah. Tetap diserukan dari masjid. Cuman yang tarawih adalah muazin dengan imamnya saja. Yang lokalisir mereka saja. Sedangkan kita, sudah sholat tarawih. Maka mereka sholat tarawih di rumah masing-masing. Mudah-mudahan manfaatlah apa yang saya jelaskan pada hari ini. Dan saya bertanggung jawab dunia akhirat. Tidak ada sedikit pun kami para ustadz ini, para guru agama ini, para anggota Majelis Ulama Indonesia ini membenci negara Republik Indonesia. Tidak. Kami rela mati untuk mempertahankan NKRI ini. Tapi agama kami nggak mau diacak-acak. Sebab agama ini sempurna. Tidak pernah Islam menghalangi negara dan tidak pernah Islam menghalangi agama. Ketika terjadi COVID-19, Islam sudah mengatur 14 abad yang lalu apabila ada pandemi, ada penyakit menular, kita nggak boleh datangi tempat itu dan kita nggak boleh keluar dari tempat kita yang sudah terkena untuk ke tempat yang lebih baik, yang belum kena supaya mengungsi. Nggak boleh, hadis Bukhari. Dan tetap ada azan. Dan azannya itu lafaznya ditukar. Sholatlah kamu di rumahmu masing-masing, sholatlah kamu di tempatmu masing-masing. Semoga kaum muslimin muslimat semakin yakin dengan keagungan Islam. Dan semoga orang-orang yang nggak ngerti agama mau belajar. Konsultasikan dengan yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya orang ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Oleh karena itu saya minta Kapolri dan seluruh yang memegang kekuasaan di negeri ini, jangan biarkan gembok masjid, jangan dikunci itu masjid, biarkan masjid terbuka, azan tetap ada, as-sholatu tarawihi yarhamukumullah tetap ada diserukan, walaupun yang sholat tetap di rumah masing-masing, baik sholat wajib maupun sholat tarawihnya. Begitu juga dengan nanti imsak, masjid tetap beritahu, imsak diberitahu, apakah dengan serine, apakah dengan beduk dan sebagainya. Seperti biasa saja. Yang tidak boleh itu berkumpul-kumpul. Nah, kita patuhi itu. Karena Rasulullah pun menyuruh itu. Para ulama pun menyuruh demikian. Sekali lagi saya Tengku Zulkarnain, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semogalah kita berjaya dunia akhirat dan NKRI tetap menjadi negeri yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.